Puji Tuhan, saya menyapa dulu yang di rumah, sahabat Shalom, saudara yang kasih. Boleh ditayangkan, saya pengen lihat. Mana ini yang ikut aplikasi Zoom online. Sahabat Shalom, sahabat Shalom semua yang ada di rumah, haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat Shalom, saudaraku semua ya, tetap semangat apapun kondisi kita. Saudara harus tetap semangat memuliakan Bapa Yahweh. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-84. Kita akan baca. Ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai selesai satu pasal ini yang kita akan baca sampai itu ayat yang ke-13. Saya ngajak saudara membaca baik tempat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga. Oke, sebelum kita baca, kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia Tuhan, sebentar kami akan baca daftar-Mu, kebenaran-Mu. Bapa, biar Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus, bawa kami kepada pemahaman yang benar, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, agar semua yang kami baca termaterai dalam batin roh dan jiwa kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, untuk makan dari sabda-Mu yang menjadi terang dan suluh di dalam kehidupan kami. Demi Putra-Mu Yesus Mesias, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan baca bersama-sama sesuai dengan apa yang ada di tangan saudara, ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Givit Mazmur Bani Korah. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Bapa Yahweh semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Bapa Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan Yahweh semesta alam, ya Rajaku dan Tuhanku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Ya Bapa Yahweh Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Tuhan ya Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Tuhan, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Yahweh adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Bapa Yahweh semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
Amin. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Berbahagialah orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudara kekasih, sahabat yang mulia, sahabat yang kudus ini, saudara dan saya adalah orang berbahagia. Kenapa saya bilang orang berbahagia? Karena sampai saat ini saudara masih berada di bait Tuhan. Ya, itu adalah kasih karunia. Sebab tidak mudah untuk berada di bait Tuhan seperti apa yang barusan kita baca. Firman Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan Yahweh semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Ada kerinduan di hati kita. Kerinduan yang senantiasa membara. Kerinduan untuk berada di bait Tuhan, di mana Tuhan ada hadir, di mana Tuhan ada dipuji, disembah, dimuliakan, di mana Tuhan bersama dengan umatnya berada di bait-Nya. Saudara yang kekasih, pemazmur dari Bani Korah menyampaikan hal ini kepada Bapa Surgawi. Pagi hari ini saudara dan saya beruntung. Kita berada di bait Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah, tetapi roh Tuhan yang terus menerus, yang menuntun saudara dan saya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-5 saudara yang kasih, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Saudara yang kekasih, kebahagiaan itu hanya didapat ketika kita menghormati titah Bapa Yahweh. Titah Bapa Yahweh hukum yang keempat dikatakan Zakor et Yom Sabat Dekadis. Kuduskanlah hari Sabat. Muliakanlah Bapa Yahweh di bait-Nya. Jangan tinggalkan persekutuan. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat saudara berbahagia. Tidak akan pernah meleset apa yang Tuhan janjikan. Orang yang mengingkari akan perjanjian Tuhan, orang yang cuek dengan perjanjian dan ketetapan Tuhan, maka saudara yang kekasih, dia tidak akan berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan kebahagiaan bagi saudara dan saya. Dikatakan berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Ya, saya melihat saudara seperti melihat orang ribuan orang. Pandangan saya visi jauh. Ya. Saya bertemu dengan banyak orang di mana-mana, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menyayangi kita yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan membawa saudara kepada kehendaknya, kepada rancangannya. Dikatakan sekali lagi di ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang ingat akan kehendak Tuhan, akan tempat-tempat di mana Tuhan mengadakan hal-hal yang ajaib, mujizat. Kita mengingat dan kita merindukan untuk berada di sana. Itu anak-anak Tuhan. Kalau tadi kita berada di rumah Tuhan, Tuhan mempersembahkan, membuat mezbah bagi Tuhan, pujian dan penyembahan, ucapan syukur. Tuhan bilang supaya apa? Supaya berbahagia. Kok rahasia berbahagianya kok sepertinya simpel bagi Tuhan. Tetapi banyak orang tidak bisa melakukan, saudara kasih. Ya. Saya melihat orang itu beribadah hanya dengan jarak hanya berapa ratus meter, nggak bisa beribadah. Tapi bagi orang pilihan, meskipun puluhan kilometer dia akan sampai. Itu hebatnya roh Tuhan kalau sudah memilih. Jadi orang yang berada di bait Tuhan, orang yang mengadakan ziarah, orang yang mengingat tempat-tempat bagaimana Tuhan berkarya, mengingat dia di mana dia dipulihkan, mengingat dia di mana disembuhkan, mengingat akan kebesaran Tuhan, maka orang tersebut adalah orang yang berbahagia. Dikatakan firman Tuhan
Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan terus melihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena mereka senantiasa rindu berada di bait Tuhan. Ya. Kita lanjutkan ayat yang berikut, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Sion berbicara tentang Tuhan di mana hadir. Ya. Dikatakan makin lama makin apa? Makin kuat, bukan makin lemah. Ya, dunia ini dengan segala keberadaannya, orang sekarang banyak yang mengalami kegelisahan. Berbicara masalah moneter, bisalah tentang ekonomi, keuangan, bicara tentang kondisi negara kita, banyak orang sekarang banyak gelisah. Banyak orang sekarang untuk pikiran mencari Tuhan itu udah semakin apa? Semakin mengendor. Ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saudara. Saudara harus menjadi orang-orang yang teruji. Bukan orang gampangan, bukan orang sembarangan, tetapi orang yang telah teruji. Ya, diuji dengan segala kondisi dan keadaan kita. Bagaikan perak dan emas yang diuji. Tantangan, masalah, hinaan, segala macam yang menerpa kita. Padahal mata kita tertuju terus kepada Bapa, kita ingin melayani Bapa. Tetapi banyak hal kendala-kendala yang mencoba mengganggu hati, pikiran, dan merusak kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang hari ini apa? Semakin lama semakin kuat. Ingat janji Tuhan. Orang yang berada di pelataran Tuhan, yang berada di bait Tuhan, mereka makin lama makin kuat. Pegang itu. Saudara tidak makin kuat berada di bioskop, berada di kafe, berada di disco, berada di tempat-tempat hiburan yang lain. Tidak. Saudara ditetapkan Tuhan ketika saudara berada di bait Tuhan. Ketika saudara mendengarkan sabda Tuhan. Ketika saudara berbahagia, kita berbahagia memuji Dia dengan kasih setia kita. Tuhan katakan di Hosea pasal 6 ayat 6, yang aku sukai adalah kasih setia, kesetiaan. Ketika Musa membawa bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Misraim, sudah tahu perjuangannya? Ada yang setia, ada yang tidak setia. Ya. Korah, Datan, Abiram tidak setia. Mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu setia di hadapan Tuhan. Mereka berpikir mereka bisa melakukan sendiri tanpa tuntunan Tuhan melalui hambanya yang dipakai Tuhan. Siapa? Mose atau Musa. Mereka merasa sok pintar, merasa sok tahu, sehingga mereka memberontak. Mereka bilang, Musa, bukan kau saja yang bisa menghadap Tuhan, kami juga bisa. Kami bisa atur. Walaupun kau sudah dipilih Tuhan, hari ini kami tidak perlu kepemimpinanmu. Kami tidak perlu tuntunanmu. Engkau tidak berlaku lagi bagi kami, karena kami sudah pintar, kami sudah bisa, bukan kau saja yang bisa dipakai. Tidak setia. Saya berharap saudara jemaat GPR Haleluya, yang saya didik mulai dari puluhan tahun, saya berharap saudara tetap setia di hadapan Tuhan. Tidak ada pemberontakan seperti Datan, Abiram, ya, tidak berbuat hal-hal yang menjauhkan saudara beribadah kepada Bapa Yahweh. Saya percaya bahwa hikmat Tuhan akan Tuhan berikan kepada saudara. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika ada orang menyuruh saudara berada di bait Tuhan, itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ketika orang mengajak saudara, seperti apa yang kita baca tadi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, maka itu adalah orang yang benar di mata Bapa Yahweh. Jadi
belajar setia. Saya terus belajar setia kepada Bapa Yahweh. Saya pergumulan saya memperjuangkan anak saya mulai dari kecil sampai mereka sarjana semua. Bukan karena kuat gagah saya. Tapi itu adalah karena mujizat pertolongan Bapa Yahweh yang dahsyat. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya senantiasa mengandalkan Bapa Yahweh. Cara Tuhan adalah cara yang hebat. Dan saya percaya Tuhan akan pelihara saudara. Pelihara tubuhmu sehat sampai masa tuamu engkau sehat. Kalau engkau setia, tidak ada macam-macam di pikiranmu, di hatimu. Belajar setia. Kita lanjutkan apa yang kata firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan Yahweh, Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Tuhannya Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Tuhan, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik di pelataran rumah Tuhan, lebih baik di rumah Tuhan, lebih baik di bait Tuhan daripada segala tempat. Tidak ada yang lebih baik daripada di rumah Tuhan. Jangan tinggalkan Sabat. Hukum keempat tadi sudah saya katakan. Zakor et yom Sabat kadesyo. Kuduskan. Beribadahlah pada hari Sabat. Ketika engkau beribadah pada hari Sabat, itu akan diperhitungkan Tuhan pada hari penghakiman. Ketika engkau melakukan 10 ketetapan Bapa dengan setia, itu akan diperhitungkan Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan saudara, di balik kehidupan ini. Jangan remehkan. Ya, kalau saudara meremehkan manusia itu enggak masalah. Tapi kalau saudara meremehkan Bapa Yahweh, ketetapannya, ya, ketetapan-ketetapan yang Dia tentukan dalam bait Tuhan, maka saudara akan rugi. Saya sampaikan dengan tegas, ya. Sebab bagi saya jiwa itu berharga. Bagi Bapa Yahweh jiwa itu berharga. Saya mendatangin orang ke rumah-rumah, saya diusir dari rumah, dihina, tapi karena saya mencintai jiwa itu saya datang. Itu di mata Bapa Yahweh jiwa itu berharga. Demikian juga apa yang kita baca dari Bani Korah, keturunan Korah yang datang kepada Tuhan, dikatakan mereka lebih baik, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tempat orang fasik itu adalah orang yang tidak mau memuliakan Bapa Yahweh. Saudara berada di kemah-kemah mereka, berada di tempat-tempat yang mereka sediakan, tempat-tempat yang sekalipun indah dalam pemandangan, tapi Bapa Yahweh katakan apa? Lebih baik di mana? Di rumah Tuhan. 1 hari bandingkannya itu lebih dari 1000 hari. Bayangkan. Ya. Sebab Bapa Yahweh Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang yang tidak hidup di dalam kecelaan, mereka hidup tidak bercela. Tidak bercela itu artinya dia selalu berusaha untuk menyukakan hati Bapa. Tidak ada ketetapan Bapa Yahweh yang dia patahkan. Tidak ada peraturan ketetapan Bapa Yahweh yang dia hina, dianggap remeh. Tidak ada di hatinya untuk tidak setia, tapi di hatinya, Bapa, aku pertaruhkan hidupku. Aku serahkan hidupku dan aku sudah percaya aku akan berada di bait-Mu Tuhan. Aku tidak mau menyimpang, aku tidak mau mengkhianat. Aku tidak mau seperti Datan, Abiram, Korah. Tidak mau, tapi aku mau tetap belajar setia. Saudara yang kekasih, Tuhan mau saudara tetap setia. Ya. Ketika saudara setia, saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Saya sudah melihat, saya kalau cerita tentang kebaikan Bapa, wah luar biasa. Perjalanan saya menginjil ke Maluku, saya perlu beritakan kepada saudara betapa hebatnya Tuhan.
di sana tidak ada bus. Jadi saya menginjil tuh sampai ke pedalaman Maluku, itu hanya ada perjalanan saya melalui kapal laut. Kapal laut itu terbatas hari-harinya, tidak tiap hari. Kemudian kapal laut itu yang saya mau tumpangin itu tidak cukup waktu untuk mengejar waktu saya untuk penginjilan ke daerah lain. Karena dari Maluku saya mau terbang lagi ke Kupang, NTT, jaraknya sangat jauh. Ya, apa yang terjadi saudara yang kasih, saya bilang, Bapak, aku harus sampai, aku sudah buat janji Tuhan, aku akan melayani anakmu yang ada di NTT Kupang. Saya bilang, Tuhan bagaimana caranya? Menaik kapal laut tidak sempat lagi, tidak bisa kejar waktu. Saya diskusi dengan anak-anak Tuhan di Maluku sana, di Wayaloar. Mereka bilang, Pak sudah naik sampan aja, naik perahu. Seumur-umur hidup saya belum pernah naik perahu. Perahunya ukurannya sudah tahu hanya sebesar badan saya, lebih sedikit, paling 60 cm ini. Panjangnya 6 meter lah, lebih kurang 6 meter apa 7 meter. Dan saya harus berangkat jam 3 pagi. Jadi di tengah kegelapan gulita, saudara yang kasih, untuk ngejar sampai ke Kupang, untuk ngejar ke bandara. Saudara yang kasih, jam 3 pagi saya sudah berada di tepi laut dan saya lihat yang pemilik sampan itu memasang mesinnya. Saya lihat mesin dipasang, saudara yang kasih, di buritan ya, di ujung perahu itu saja. Dipasang dalam hati saya begini. Itu saya lihat kan diikat ya, diikat mesinnya, mesin tempelnya itu diikat di baut gitu. Saya lihat apa kuat itu ikatannya. Saya bilang ini perahu kecil begini. Kemudian itu ombaknya itu brus, berisik itu di tepi pantai itu, brus. Dalam hati saya begini, nanti apa enggak terbalik ini apa perahu ini? Saya bilang, ombak begini kencang. Hati saya udah kecut begini. Tapi saya bilang, saya sudah janji Tuhan. Bapak, aku sudah janji untuk melayani. Yang nemanin saya itu ada 2 gembala, 2 pendeta. Gembala, bukan pendeta sekedar pendeta, dia punya jemaat. Mereka 2 orang menemanin saya. Kami naik perahu, setelah dipasang itu tadi waktu dipasang mesin itu saya udah bertanya-tanya, ini nanti kuat kayak di tengah laut. Saya lihat tuh cara masangnya, tapi saya sudah berserah kepada Bapak Yahweh. Saya bilang, Tuhan, aku mau melayani Engkau sampai ke Kupang, ke NTT. Jalanlah saudara yang kasih, perahu itu kan diterpa ombaklah saudara yang kasih. Tahu nggak saudara, ombak itu sampai itu di atas kepala saya ombak. Zuh! Itu mandi basah saya semua. Itu gembala basah semua. Mandi di tengah laut. Itu airnya kan asin. Bayangkan jam 3:30 pagi itu sudah berada di tengah lautan. Saya lihat kiri kanan udah nggak tahu jarak udah berapa jauh di kegelapan malam. Saya bilang, Tuhan, jalan ini Bapak tolong kami. Ini pendeta yang depan saya sudah diam saja, nggak ada suaranya. Saya udah ketakutan juga, udah ada rasa takut tapi saya tidak tunjukkan. Saya bilang, Bapak, Engkau yang perintahkan aku untuk sampai pelayanan kepada Kupang di NTT. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, tolong jagai kami, lindungi kami Tuhan. Ya, ombak udah brus. Nah, ketika ombak datang besar, itu yang nakodanya, ya kita sebut nakoda ya, yang bawa perahu ini, dia pelanin itunya, mesinnya. Jadi tadi dia pelanin. Jadi waktu dipelanin itu dia ngikutin ombak, begitu kan? Itu ombak. Saya bilang sama nakodanya, Pak, mesin jangan sampai mati ya Pak. Nggak disautin saya, mungkin dia pikir begini, ini orang sok ngajarin saya, mungkin gitu kalian. Nggak disautin, tapi saya bilang, Tuhan, saya karena gara-gara sering nonton TV, kalau saudara pernah nonton TV, lihat nonton TV, orang naik perahu mesinnya mati, udah perahu itu dihantam ombak, mati orangnya. Jadi kabar di berita di televisi, mereka meninggal gara-gara mesinnya mati di tengah laut. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya dengar waktu berita, ada yang tewas, ada sekitar berapa ya? Sekitar 30 orang. Jadi penumpangnya ada puluhan orang lah. Jadi yang 30 orang tewas,
tenggelam gara-gara mesin mati. Jadi itu kalau udah penumpang ada hampir 100 orang tuh berarti kan kapalnya udah besar ya, udah lebih besar. Itu aja tenggelam. Apalagi perahu saya cuma selebar 60 cm, bayangin aja. Ditendang sama ombak langsung hilang langsung. Terus jadi perahu itu saudara enggak sih? Saya melihat, saya cari, tahu saudara apa yang saya cari? Saya cari ada enggak pelampung. Ya enggak usah pelampung yang bagus itu, yang warna kuning di kapal yang mewah itu ya, yang kapal apa. Enggak, saya hanya cari ada enggak ban-ban, atau enggak ban dalam, ban bekas gitu. Ya ampun, saya lihat kiri kanan enggak ada. Saya bilang habis deh ini. Saudara yang kasih, itu pendeta yang depan saya sudah kumat kamit, sudah berdoa aja. Tapi saya nyanyi, tahu apa yang nyanyiin saya? Nyanyi saya Sema Israel. Sepanjang jalan lebih kurang 3-4 jam itu, di tengah lautan saya nyanyi terus, Sema Israel. Saya cepok pendeta yang depan saya, tenang Pak Roni tenang. Tuhan pelihara kita. Saya tahu udah ketakutan mereka. Benar sampai di darat, saudara tahu, sampai di darat. Begitu di darat dia bilang, Pak Ketua minta ampun. Saya tidak akan pernah mau lagi naik sampan. Jangankan saya bayar, saya dibayarin pun, diupain pun saya tidak akan mau. Saya bilang Tuhan kau ajaib, kau menuntunku sampai selamat. Ya. Jadi saudara kasih perlu kesetiaan. Kalau saya tidak menjaga kesetiaan, saya bilang Tuhan ya sudahlah, janji ya tinggal janji saja. Ya. Saudara saya percaya bahwa saudara juga pasti pernah berjanji sama Tuhan. Janji untuk apa? Janji untuk setia. Apa saudara pernah berjanji untuk setia sama Tuhan? Amin. Ada haleluya. Ya, janji sama Tuhan setia. Jangan janji tidak setia, tapi janji setia, ya. Ada lagu pujian rohani, setialah sampai mati, ya kan? Itu lagu yang lama itu sudah, ya. Jadi kalau tidak setia adalah orang-orang yang malang, ya. Saya minta saudara dengan kasih Bapa Yahweh, setialah kepada Bapa Yahweh. Ya, saat ini orang dilemahkan dengan kondisi ekonomi. Ya dompetnya sudah mulai menipis, dia pikir nanti ke gereja bayar kolekte lagi, beli bensin lagi, ya naik angkot lagi, udahlah gak usah ke gereja lah. Perhitungannya mulai perhitungan matematika yang mantap, ya. Dia pikir daripada keluarkan duit, lebih bagus tidak ke gereja. Tapi itu pemikiran yang salah. Tuhan katakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Bapa Yahweh. Lakukan aja apa yang Tuhan mau, ya. Kalau saudara berani pertaruhkan, ya, maka Tuhan akan buka jalan. Banyak kesaksian ketika hidupnya dia pertaruhkan untuk Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku ingin berada di bait Tuhan. Sebab di pelataranmu, di baitmu Tuhan lebih baik. 1 hari di pelataranmu, 100 hari di tempatmu. Di baitmu di mana engkau berada dipuji-puji. Itu lebih baik daripada 1000 lain di tempat lain. Ya, Sabat. Itu merupakan hal yang terpenting. Kalau orang menggantikannya dengan Sunday, sun matahari, day hari matahari, Sunday, maka saudara tidak perlu menggantikan apa yang Bapak perintahkan. Saudara harus tetap setia seperti apa yang tertulis. Bapak Yahweh bilang tidak boleh dirubah dan ditambahi, ya. Ketetapan Bapak Yahweh enggak boleh dirubah-rubah. Bapak Yahweh sekali untuk selama-lamanya, enggak boleh dirubah. Bapak Yahweh namanya Yod Hei Waw Hei, dilafalkan dibaca apa? Yahweh. Itu selama-lamanya. Bapak Yahweh tidak pernah namanya berubah menjadi tambahan huruf Ibrani lain. Tetap hanya 4 huruf. Huruf tetragrammaton, ya. Semua huruf Ibrani itu huruf mati, 22 huruf mati semua, tambah 5 konsonan sofit itu menjadi 27, tapi semua itu huruf mati, ya, tapi bisa dibaca. Dan putranya namanya Yesua, Yod Sin Waw Ayin. Tetaplah saudara setia. Ya. Bapa tidak pernah jadi manusia. Ketika kita mengatakan Bapa jadi manusia, kita kena kepada Ulangan 4, dikatakan kita berhati busuk.
Saya hanya pesan kepada saudara, karena gelombang pengajaran sekarang udah bermacam-macam. Bapak merendahkan diri kepada ciptaannya. Bapak jadi manusia, padahal Bapak bilang aku tidak pernah jadi manusia, tapi manusia bilang dia jadi manusia. Ya, merubah tatanan Tuhan. Bapak yang mengutus anaknya. Saudara pasti diberi hikmat sama Tuhan. Yang mengutus dan diutus sama enggak? Sama enggak yang mengutus dan yang diutus? Tidak akan pernah sama. Sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah sama. Jadi belajar setia. Apa yang saudara dapat di bait Tuhan, yang Bapak telah sampaikan kepada saudara, pegang erat-erat. Saudara tidak akan dapat di gereja lain. Gereja lain menyatakan Bapak itu merendahkan diri kepada ciptaannya. Dia ditempeleng, dia ditusuk, ditinju, diludahin. Dia merendahkan diri karena dia menjadi manusia, Bapak itu. Tapi saya katakan itu penghinaan, itu pelecehan. Bukan memuliakan tapi menghina Sang Pencipta. Merendahkan Sang Pencipta. Bapa Yahweh Sang Pencipta Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Kudus. Tidak pernah dia tunduk kepada ciptaannya. Ciptaannya itu hanya setitik debu. Kita dikatakan hanya setitik debu. Jadi belajar setia kepada Bapa Yahweh. Di bait Tuhan ini Bapa Yahweh dimuliakan. Ya, di bait Tuhan ini Bapa Yahweh diagungkan. Di bait Tuhan di mana anak-anak Tuhan hidup, mereka berada di bait Tuhan, berada di pelatarannya, itu yang dimuliakan siapa? Bapa Yahweh. Dan Bapa Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Ketika saudara belajar setia, maka Tuhan akan perhitungkan semua. Ya, Tuhan akan melihat semua apa yang kita kerjakan. Coba kita lihat Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Bapa Yahweh, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan Yahweh seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan Yahweh dan menikmati baitnya. Amin. Apa satu hal yang kita rindukan? Berada di bait Tuhan. Kalau tadi kita baca di Mazmur pasal 84 itu bicara tentang kerinduan Bani Korah. Yang barusan kita baca kerinduan siapa? Kerinduan David. Jadi anak-anak Tuhan itu yang berada di kitab suci itu, mereka merindukan senantiasa memuliakan Bapa Yahweh di bait Tuhan. Jadi berada di bait Tuhan itu adalah hal yang esensial, hal yang sangat penting. Ya, kalau gereja-gereja lain meninggalkan bait tempat di mana dia beribadah, tapi jemaat GPR Haleluya, jangan tinggalkan bait Tuhan, jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan kesetiaan kepada Tuhan itu diuji Tuhan. Ya, Tuhan lihat hati kita. Sebab Tuhan katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Ya, jangan gara-gara WHO saudara menjadi ketakutan sehingga tidak beribadah. World Health Organization, ya, itu sehingga membuat dunia semua gempar, sehingga tempat ibadah menjadi kosong. Ya, tapi saya menyampaikan kepada saudara, supaya saudara, apa yang barusan kita baca, satu hal telah kuminta kepada Bapa Yahweh, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan Yahweh seumur hidupku. Ada lagu pujiannya ini ya, ini saking ayat penting sampai ini dibuat lagu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam
dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya, haleluya, dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya berharap saudara setia. Kalau belum setia, terus mau belajar setia. Ada waktu yang masih Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Ya, itu kerinduan Tuhan. Coba kita baca lagi Mazmur 122. Apalagi Tuhan bicara tentang bait Tuhan. Mazmur 122 ayat yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ada, puji Tuhan. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan Yahweh. Amin. Kita bersuka cita ketika ada orang yang mengajak ke rumah Bapa Yahweh. Kita bersuka cita. Bukan kita kesal, bukan kita cuek, tapi bersuka cita. Jadi kalau ada seorang suami ngajak istrinya, mari kita ke gereja. Istrinya bilang, oh oke Pak, ayo. Itu pasti keluarga yang harmonis itu. Tapi kalau ada suami yang ngajak istrinya, mari kita ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan. Itu sedang mau, kaulah sendiri. Dah, aku di rumah saja. Pasti itu tidak ada kebahagiaan. Ya. Orang yang bersehati, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Kesehatian itu sangat penting. Ya. Di Matius dikatakan orang yang sehati, Tuhan akan limpahkan kepada orang yang bersehati. Bersehati itu yang terutama itu bersehati di dalam Tuhan. Bukan hanya bersehati dalam hal-hal yang lain, tapi di atas segala yang bersehati itu, bersehati di dalam kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya Tuhan katakan kepada mereka lah, yang bersehati, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Ya, itu kerinduan Tuhan. Bapa menginginkan kita di dalam rumah Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa diperbaharui dari hari ke hari, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang akan memiliki kehidupan yang baru, ya, perangai yang baru, hati yang baru. Jadi berada di rumah Tuhan itu bukannya sekedar biasa-biasa, tetapi Tuhan punya rancangan untuk mengubahkan semuanya menjadi apa? Menjadi baru, ya. Ketika kita di rumah Tuhan, senantiasa dididik Tuhan, sehingga apa yang Tuhan harapkan? Kita menjadi bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang berada di bait Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu semakin lama dia semakin apa? Semakin kuat. Kuat dalam apa? Fisiknya apa? Imannya semakin kuat. Kasihnya semakin kuat. Kasih kepada Bapa Yahweh, kasih kepada sesama manusia. Jadi kalau ada orang dia rajin ibadah, ya, tetapi tidak semakin kuat, kasihnya lemah, perhatiannya lemah, ya, itu berarti dia tidak bertumbuh. Yang Tuhan mau saudara dan saya itu semakin hari semakin kuat. Kenapa? Karena kita makan firman Tuhan di bait Tuhan.
Bait Tuhan itu ditentukan, rumah Tuhan itu ditentukan untuk menerima apa tadi? Firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah nyanyikan dari ayat yang kita baca tadi dari Mazmur 27 ayat 4. Ya, berada di rumah Tuhan. Perkataan-perkataannya juga menjadi perkataan apa? Perkataan berkat. Ya, bukan perkataan-perkataan yang tidak baik, tapi perkataannya adalah perkataan yang manis. Menjadi orang yang lemah lembut, penyayang. Ya, karena lidah itu sumber berkat dan sumber juga yang sebaliknya. Lidah, perkataan bisa menjadi berkat, bisa menjadi sebaliknya. Kalau anak Tuhan dididik oleh firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh dan dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, perkataannya perkataan yang manis. Itu sebabnya Tuhan katakan, ya, di Filipi pasal 4:4-8, nanti baca di rumah saja. Dikatakan, pikirkanlah semua yang indah, yang manis didengar. Jadi ketika kita menyampaikan dari kebenaran firman Tuhan, semua harus tujuannya adalah tujuan untuk memberkati. Tujuannya untuk membuat orang selamat. Tujuannya adalah untuk orang merasakan bahwa dia ada di dalam perhatian Tuhan. Ya. Jadi melalui saudara dan saya, biarlah orang merasakan ada berkat Tuhan yang mereka terima. Berbuah, bagaikan seperti apa yang Tuhan bilang di Mazmur pasal 1, ditanam di tepi aliran air, itu adalah pohon. Pohon itu gambaran manusia, gambaran kita umat Tuhan. Ditanam di tepi aliran air itu, air berbicara tentang kebenaran. Air berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ketika orang atau pohon ditanam tepi aliran air, itu bagaikan orang yang berada di bait Tuhan yang senantiasa menerima kebenaran. Hatinya penuh dengan kesetiaan. Tuhan bilang apa? Pada waktunya akan berbuah. Buahnya lebat, manis. Ya. Itu sebabnya kalau ada Tuhan, dia senantiasa berkata-kata, dia akan pikirkan. Kalau ada sesuatu, ada suara yang disampaikan, dia akan tanya Tuhan, Tuhan, ini apa dari Tuhan? Ya, tadi malam anak saya bersaksi kepada saya. Dia dengar suara, dia ikut trading gold, ikut bisnis, ada suara. Sudah, masuk aja, ikut saja. Tahu-tahu begitu dia masuk, gagal. Ya, jadi suara itu harus diperhatikan apakah dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, maka suara itu akan membangun. Suara itu akan memberkati. Suara itu akan menuntun. Ya, perhatikan Roh Kudus. Itu sebabnya di Yakobus dikatakan, jaga kata-kata kita, jaga lidah kita. Harus membuat orang terberkati, orang dibangun, diberikan kebenaran daftar Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang saudara dapat, ya, dan itu tidak membuat orang damai, itu tidak membuat orang akan menerima keselamatan, tapi dia akan mengalami suatu ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi orang yang ditanam di bait Tuhan, dia akan dikaruniakan hikmat. Dia akan tahu membedakan, oh ini dari Tuhan apa bukan. Ya. Jadi biarlah kita yang Tuhan katakan berubah kita, ya. Di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, berubah dengan pembaruan budi kita. Kata-kata kita berubah. Kata-kata yang manis didengar, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang penuh dengan kesabaran, ya. Kemanisan. Itu semua yang patut dipuji, itu kita akan lakukan. Dan itu hanya diterima oleh orang-orang yang setia di bait Tuhan, ditanam di bait Tuhan.
Mereka akan menikmati itu. Ya. Saya akan bacakan, kita baca dari Yakobus pasal 3. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama, sudah? Yakob atau Yakobus pasal 3 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Baik yang di rumah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi orang yang ditanam di bait Tuhan, di pelataran Tuhan, yang hidupnya senantiasa memuliakan Bapa Yahweh, yang takut akan Bapa Yahweh, yang terus menerus dia mau belajar setia kepada Tuhan, dia akan mengerti bahwa dia akan melihat bahwa kebaikan itu hanya muncul, hanya keluar dari anak-anak Tuhan yang mereka terus hidup berada dalam tuntunan Tuhan. Kesetiaan mereka akan membuat mereka mengerti, memiliki hikmat. Ya, mereka akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah, kasih yang indah. Mereka akan menjadi berkat. Ya. Jadi tidak mungkin seperti apa yang tadi kita baca di ayat yang ke-12 dikatakan, tidak mungkin buah zaitun. Saya baca ya, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Pohon ara menghasilkan buah zaitun? Tidak mungkin. Hanya anak Tuhan yang berada di bait Tuhan, mereka akan menghasilkan buah-buah yang indah. Mereka akan menghasilkan kesetiaan. Kenapa? Karena mereka mau dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Ya, air tawar dengan air asin dari satu sumber air tidak mungkin ada dua. Ya, air tawar akan mengeluarkan air tawar, air asin akan mengeluarkan air asin. Orang yang dibimbing, dididik Tuhan, mereka akan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Ya, itu yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Dan yang ke-13 saya ulangi lagi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ialah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, jadi kelemah lembutan itu bicara di kitab suci banyak sekali ayatnya. Makanya Musa dikatakan orang yang paling lemah lembut. Ya. Ada haleluya saudaraku. Ya. Jadi jangan judes-judes lagi ya. Tidak boleh ada yang judes. Semua harus menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Wah, indah sekali kalau lemah lembut itu indah sekali. Yang nggak ada lagi kata-kata ketus, kasar, tapi lemah lembut. Kalaupun ada kesalahan, ada kekurangan, ya mesti bisa saling mengampuni, saling memaafkan, mesti ada kesabaran, ya itu anak Tuhan. Mereka penuh sabar, bukan penuh dengan amarah, ya. Inilah yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Jadi saya mau ulangi lagi poin yang terpenting bahwa berada di bait Tuhan itu merupakan suatu hal yang Tuhan perintahkan, ya. Ibrani 10 ayat 24-25, jangan tinggalkan ibadah persekutuan. Ya, belajarlah setia apapun kendalanya, apapun rencana saudara, tidak boleh mematahkan ibadah Sabat. Apapun rancangan saudara tidak boleh menggagalkan ibadah Sabat. Apapun alasannya tidak boleh tidak beribadah. Saudara harus tetap beribadah. Ya,
Kalau saudara mau tetap menjaga hatimu dengan kesetiaan, maka Bapa Yahweh akan perhitungkan itu semua. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 dikatakan pada hari penghakiman, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua kesetiaan kita, itu akan diperlihatkan semua. Jadi belajarlah setia, belajarlah untuk tetap berada di kaki Tuhan, di bait Tuhan. Inilah firman Bapa Yahweh, Bapa yang memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mana Pak Mas Elia, kita naikkan pujian. Kita naikkan kembali pujian tadi, satu hal telah ku minta. Bisa ada lagunya enggak? Ditayangkan, bisa enggak? Itu lagu lama, tapi saya percaya mudah-mudahan yang di rumah bisa hafal, meskipun sudah lama enggak pernah dinyanyikan. Saya sudah sangat lama sekali. Biar itu kerinduan saudara berada di bait Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Bapa Yahweh, itulah yang ku ingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati
baiknya dan menikmati kuasanya, haleluya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sembah Bapa Yahweh, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Mulia, terpujilah Raja segala raja, terpujilah yang Maha Kuasa. Semakin kuat, semakin setia, semakin melihat karunia. Beri hati yang setia ya Bapa, beri hati yang setia. Jawaban kami, Bapa yang setia, buat kami setia. Karena Engkau menyukai kesetiaan, Engkau menyukai kasih setia. Kasih bayar itu kami
Tuhan. Buat kami ditanam di bait-Mu Bapa, biar kami menghasilkan sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu melalui dabar-Mu, Tuhan sembuhkan umat yang datang kepada-Mu hari ini. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan semua ya Bapa yang tidak baik. Tuhan, umat yang mau setia kepadamu, Bapa Yahweh Tuhan, pelihara mereka ya Allah. Terima kasih penebusku, terima kasih juru selamatku ya Rajaku. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku. Engkau dahsyat dan mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Lebih dari hidup,
ribu-ribu orang Israel di padang gurun. Amin. Terlebih lagi Tuhan, firman yang keluar dari mulut adalah kehidupan bagi setiap orang yang mendengarkannya, yang memperhatikannya. Kami bersyukur Bapa, kami spesial di mata-Mu. Anak-anakmu yang hadir pada hari ini, kami spesial di mata-Mu Bapa. Kami anak-anak Raja Wali. Kami anak-anak Raja Wali. Kaki kami adalah kaki rusa. Sayap kami Raja Wali. Hati kami adalah hamba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami duduk di bait-Mu, maka segala berkat dari surga turun atas kami. Berkat kesehatan, kekuatan, kekayaan, kehormatan Bapa. Keturunan kami akan diberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menggenapi setiap janji firman-Nya di dalam kehidupan kami. Mari saudaraku, anak-anak Tuhan, percayai firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan. Itu terjadi dalam hidupmu. Segala sesuatu harus dilakukan dengan iman. Iman-Mu yang akan membawa kau hidup diberkati, hidup berkemenangan. Karena iman-Mu tidak bisa kau titip kepada orang lain. Kita berhadapan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menitip iman kita kepada orang lain. Kita harus memiliki iman itu sendiri. Maka kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami mempunyai Bapa yang heran. Kami mempunyai Bapa yang hebat, yang sanggup memberkati hidup kami, yang sanggup menyembuhkan penyakit kami. Sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada perkara yang sukar dan sulit di hadapan-Mu Bapa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kami hanya perlu percaya. Kami hanya perlu percaya Bapa. Dan hari ini kami mau katakan, kami percaya setiap firman yang keluar daripada-Mu Bapa, itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk sahabat yang indah, sahabat yang mulia, sahabat yang terberkati. Bapa, kami percaya ketika kami mengingat, menghormati, menguduskan hari Sabat, Engkau berjanji, Engkau akan membawa kami berkereta berkemenangan. Kau akan menuntun kami ke bukit-bukit, ke lembah-lembah yang penuh dengan rumput yang hijau. Kami pegang Tuhan janji-Mu. Keturunan kami akan perkasa di bumi Bapa. Keturunan kami akan memiliki bumi Bapa, akan perkasa di muka bumi. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa berkati Tuhan Bapa Gembala kami, hamba-Mu Bapa Remedi Penggabean. Bawa terus hamba-Mu Tuhan, segala hikmat marifat, pewahyuan, visi misi yang daripada surga, daripada Bapa Yahweh turun atas hamba-Mu Bapa. Pakai Bapa Gembala kami dengan luar biasa. Pelayanannya Tuhan sampai ke pelosok, Engkau terus memberkati. Kau pakai hamba-Mu untuk penginjilan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi terus Bapa dari hari ke sehari. Hamba-Mu semakin kuat, semakin sehat, semakin bersemangat Bapa. Panjang umur Bapa akan ada di tangan kanannya. Kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya Bapa. Keturunannya akan diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, firman-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Baik Tuhan, anak-anak-Mu yang setia mengikuti ibadah Jum di rumah-rumah Tuhan. Kau berkati mereka semuanya Bapa. Sembuhkan yang sakit Bapa, lepaskan yang terikat, kuatkan yang lemah. Tegakkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa yang tidak dapat pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan, Kau bukakan pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu berkat. Pelihara umat-Mu Tuhan dengan luar biasa, dengan ajaib Bapa.
Kami tidak hidup Bapa menurut Tuhan hitungan akuntansi matematika. Engkau sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami Bapa. Seberapapun penghasilan kami, Engkau terlalu sanggup Bapa untuk mencukupkan itu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kau memberkati bakul-bakul Tuhan anak-anak-Mu yang setia beribadah kepadamu Tuhan. Baik yang di rumah maupun di tempat ini, kami sama-sama diberkati. Terpujilah Bapa Yahweh, kekal segala abad. Besem Yesua Hamasya Adon. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, kita mau angkat tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita saatnya memberikan persembahan kita. Untuk yang berdoa persembahan, saya persilakan untuk Ibu Drik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami rasakan Bapa, Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati firman itu Tuhan. Biarlah kami tetap diam di bait-Mu Tuhan, menikmati kasih-kasih-Mu, menikmati kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hari kami Bapa. Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu Bapa Gembala kami Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupannya, pelayanannya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami, orang-orang yang hamba-Mu kasihi Tuhan dan mengasihinya Tuhan. Kau berkati Bapa. Bapa Yahweh, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Mari Bapa Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Bapa. Biarlah kami memberi Tuhan dengan apa yang menjadi keikhlasan kami Bapa. Engkau yang membalaskannya berlipat-lipat kali ganda Bapa. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Tuhan yang memberkati setiap Tuhan usaha anak-anak-Mu Tuhan. Semua berhasil baik karena nama Bapa Yahweh Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami percaya Tuhan Kau Bapa Yahweh yang tidak pernah mau dipihutangi. Engkau yang akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur di dalam Putra-Mu Yesus Hamasya. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Bapak yang memberkati. Untuk pengumuman, saya persilakan. Hari ini kami saya dan juga keluarga Bapak Mesan yang melakukan perjalanan menuju Yogyakarta, dalam doa pelayanan yang akan lakukan sama tujuan dan saya hari ini Tuhan yang berulang tahun selamat ulang tahun dan layarnya memberkati, tetap semangat dan kita panjang umur dan selalu cantik hari ini Natulang. Memberkati buat anak Tuhan yang berlantaran pada minggu ini, ada Jose, ada Elisa, ini memberkati buat Elisa di kantor. Karena jadi bayi yang akan lahir dalam keadaan sehat sempurna, dan Tuhan memberkati juga buat kita semua. Selamat bergabung di Zoom. Ada Amang Saragi, Opung Gebi. Tuhan memberkati buat Amang, sehat-sehat selalu. Untuk Pak Dodos keluarga, untuk Bapak Obi keluarga, ini bisa mengikuti ibadah baik melalui aplikasi Zoom, Facebook, dan juga yang hadir di baik Tuhan. Selamat salam, Tuhan berkati. Saya akan kembali sebentar ke pujian. Haleluya. Saatnya kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang kembali jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau tutup ibadah Sabat kami pada hari ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami di dalam setiap musim hidup kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
kasih-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita angkat puji dari awal, Engkau ada bersamaku, dan saya undang untuk Bapak beri pimpin kita di dalam doa syafaat. Di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan Bapa, kami terus ada. jiwaku adalah bersamamu. Benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan Tak pernah ragukan kasih-Mu. kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Bersamamu Bapa, Amin. ku lewati semua Tuhan, Engkau pakai kami. perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan. Bapa Yahweh yang baik, hari ini Tuhan, firman-Mu datang mengingatkan kami betapa pentingnya hidup kami ditanam di pelataran-Mu. Hari ini Tuhan, ampuni kami jikalau kami lupa dengan waktu yang Bapa berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan. Jadikan kami seperti Samuel Tuhan, mau hidup diam di dalam pelataran-Nya Tuhan. Seumur hidupnya dia mau tinggal diam di dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami percaya orang-orang yang diam di pelataran
Orang-orang itu akan diberkati. Orang-orang itu akan melihat sebuah kegerakan yang besar yang Bapa Yahweh sediakan bagi kehidupan umat-Mu hari-hari ini. Bapa idolize bidika bidinai bidiloi se. Tuhan ajari kami Tuhan untuk mau tertanam di dalam bait-Mu hari ini. Bapa, Engkau berikan kami hati yang mau tertanam di dalam bait.
kembali. Biarlah mereka di dalam lingkaran orang-orang yang mau hidup duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Fania. Biarlah Tuhan keajaiban Bapa Yahweh terjadi. Yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Bapa Yahweh. Bapa, Engkaulah sumber keselamatan, sumber kesembuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati Fania. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu terjadi. Bapa, aku titipkan Tuhan, sidang jemaat kami, dari kaum Bapak, kaum Ibu, anak sekolah, sahabat pemuda, remaja. Biarlah mereka menjadi satu generasi yang mau Tuhan ditanam di dalam mesbah-Mu, mau ditanam di dalam pelataran-Mu. Biarlah mereka menjadi generasi Yosua, generasi yang benar-benar dengar apa kata Bapa. Bapa, hari ini Tuhan, kami akan menjadi satu kegelombang yang besar. Kami akan menuju ke gelombang pemulihan itu Tuhan. Bapa, kami akan maju berkata bahwa Bapa Yahweh dahsyat. Bapa Yahweh tidak bisa dirubah. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang kami panggil, Tuhan yang hidup. Tuhan, kami percaya. Hari ini kami berdoa, kami berkata dengan iman, Engkau membalikan keadaan sidang jemaat kami. Ekonomi sidang jemaat kami dipulihkan. Bapa Yahweh, masa depan anak-anak Tuhan yang ada di sini dipulihkan Tuhan. Bapa, kami percaya. I delight, say I come. Tuhan, Engkau yang memegang kendali hari ini. Bapa, aku titipkan Tuhan jemaat GPR Yahweh ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka melihat keajaiban nama yang kami kagum hari ini. Bapa, hamba-Mu, Bapa Gembala, pakai dia Tuhan. Biarlah Tuhan, nama yang besar ini terdengar sampai di telinga semua orang. Biarlah dia menangkan jiwa bagi kemuliaan-Mu. Bapa, setiap langkah demi langkah Bapa menyertai. Bapa, aku titipkan Tuhan Ibu Eli Susanto yang sedang mengandung. Tuhan, menyertai Tuhan. Di masa persalinan nanti Tuhan, Engkau tolong. Dana biaya yang mereka butuhkan Engkau sediakan. Bapa, Mama Jose juga Tuhan pulihkan. Masa persalinannya Tuhan, kutitipkan di mesbah-Mu hari. Biarlah dia melihat keajaiban nama-Mu ini Tuhan. Istriku juga Tuhan, kutitipkan dia di mesbah-Mu hari ini. Biarlah dia melihat keajaiban nama yang kami kagum ini Tuhan. Bapa, buatlah perbedaan bagi kami. Sekalipun banyak orang yang percaya tetapi kami berbeda Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang power, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak bisa ditandingi. Tuhan, kami teringat kisah tentang Engkau menuntun bangsa pilihan-Mu keluar dari tanah perbudakan menuju tanah kemenangan yang besar. Terlalu banyak keajaiban yang Engkau buat bagi mereka Tuhan. Hari ini keajaiban itu terjadi di dalam sidang jemaat kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Cibubur dan sekitarnya dimenangkan oleh Bapak. Bapak Depok dan sekitarnya dimenangkan oleh Bapak. Indonesia dan sekitarnya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa. Kami titipkan 2 jiwa yang mau ambil keputusan untuk menerima baptisan nanti Tuhan. Kutitipkan Grace dan saudaranya Tuhan mulai hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran itu terus menusuk di dalam hati mereka. Biarlah kami terus kawal mereka Tuhan sampai mereka menerima kemuliaan itu Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berbahagia Tuhan, kata firman-Mu. Berbahagialah kami yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami adalah generasi yang berbahagia hari ini Tuhan. Di hari Sabat ini kami bertemu dan mendengarkan apa yang Bapak berbicara bagi kami. Bapak, kutitipkan Tuhan tim doa kami
ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus berdoa sampai keajaiban itu terjadi. Kami terus bersatu sampai kami melihat gelombang itu terjadi Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Worship leader, keluarga Tita. Hari ini Tuhan kami berkata dengan iman, Opung Doli dari Alpa disembuhkan Tuhan. Opung Doli disembuhkan oleh Bapak Yahweh. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kabar-kabar yang mengkhawatirkan, tidak ada lagi intimidasi. Hamba berkata dengan iman, hei sakit penyakit, engkau punya tempat di neraka. Engkau tidak punya tempat di dalam keluarga ini. Tapi hamba berkata hari ini Tuhan, kami sepakat, kami berkata, Opung Doli dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu yang main musik, Bapak yang Kau memberkati. Biarlah upah hamba-Mu ini besari kerajaan-Mu nanti Tuhan. Bapak, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, mereka tidak pulang dengan tangan kosong Tuhan. Tetapi mereka pulang hari ini membawa kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, kutitipkan bangsa kami. Tidak ada lagi virus, tidak ada lagi bakteri, tidak ada lagi COVID. Tetapi kami percaya gelombang keselamatan itu akan terjadi. Indonesia akan mengaku bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Bapa menyertai perjalanan kami. Biarlah kami pulang membawa damai. Dan damai itu terus kekal di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Nasib mujur selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa kami. Dan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Tuhan pencipta alam semesta raya, Tuhan yang telah memberikan rahmat dan anugerah melalui putra-Mu Yesus Hamazia yang dikorbankan sebagai anak domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum yang kami bawa pada hari ini, yang melayakkan kami untuk menerima janji-janji-Mu ya Tuhan, yang melayakkan kami untuk beribadah Sabat hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat umat-Mu yang telah Engkau berkati di hari Sabat yang mulia ini. Bapa yang berjanji Bapa akan memberkati umat-Mu yang beribadah, Kau memberkati air, roti, makanan, minuman umat-Mu. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit, Bapa akan memberikan umur yang panjang, Bapa memberikan kemurahan, nasib mujur dan keberuntungan. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan buat janji-Mu. 6 hari kerja ke depan umat-Mu Bapa hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Engkau memperhitungkan mereka yang telah beribadah kepadamu. Berkati semua pekerjaan tangan mereka, hasrat hati, cita-cita, kerinduan mereka.
Bapa, kami membutuhkan pertolongan malaikat-Mu. Bapa, izinkan kami terus melihat pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan, sempurnakan terus anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, yang telah didoakan pada hari ini Bapa, Engkau terus sempurnakan kesehatan mereka. Bapa Yahweh yang mengandung juga Tuhan, sampai mereka melahirkan dengan sempurna, dan Kau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa, terima kasih. Anak-anak-Mu yang berulang tahun, Bapa Yahweh, semua berserahkan dalam tangan Tuhan, berkati mereka semua Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Terpujilah Engkau, terberkatilah oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau Bapa pada hari ini. Dimuliakanlah Engkau, kekal sepanjang zaman segala abad. Bapa, anak-anakku yang dalam perjalanan, Bapa, biarlah malaikat menyertai mereka. Lindungi mereka dengan sempurna. Biar mereka yang apa mereka lakukan Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Kau selama-lamanya. Bisem Yesus Masih Adon. Biarlah Kudus sama berdoa ucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh, peace mereka. Yar Yahweh panai palaika vikunika Yesu Yahweh panai palaika Yashem lecha shalom. Daraba. Amin. Sahabat Shalom, semua yang di rumah, Facebook, semua yang ikut ibadah, sahabat Shalom. Bapak yang berkati semua, sahabat Shalom. Haleluya. Shalom. Ada sedikit berkat mie ayam di bawah, nanti turun makan ya. Haleluya.